Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Riki Yadiatma, NPM 181705055 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, itu tentang pengertian filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo yang berarti cinta, sedangkan sophia itu berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat itu berarti cinta akan kebijaksanaan. Lalu, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Nah, filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Gitu. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, sistem pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri sistem yang pertama itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga itu saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat itu semuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Yang kelima itu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, susunan Pancasila itu bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Bisa dilihat di gambar ada piramida Pancasila dari Pancasila pertama sampai kelima. Susunan sila-sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan-ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat, gitu. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama itu ada aspek ontologis. Aspek ontologis adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan. Sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada. Termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Nah, dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis, gitu. Lalu yang kedua adalah aspek epistemologi. Nah, epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan atau sistem, sehingga telah menjelma menjadi ideologi yang mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama ada logos atau rasionalitas atau penalaran, yang kedua itu adanya pathos, penghayatan, dan yang ketiga itu ada namanya ethos atau kesusilaan. Selanjutnya, yang ketiga ada namanya aspek aksiologi. Nah, aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori menurut Bernard. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki yang pertama dari tingkah laku moral yang berwujud etika, yang kedua itu ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, yang ketiga itu ada sosiopolitik yang berwujud ideologi. Nah, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama ada hubungan vertikal, yang kedua itu ada hubungan horizontal, dan yang ketiga itu ada namanya hubungan alamiah, gitu. Jadi kesimpulan yang bisa diperoleh dari filsafat Pancasila adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia.
gitu. Mungkin cukup sekian video saya. Terima kasih telah menonton.